Jakarta dan koran. Siang itu sangat terik. Matahari Jakarta sangat menyengat. Kulitku terbakar dan bermandikan butiran keringat. Tak lelah berapa kali pun kuusap, bulir keringat itu tetap ada dan semakin mengucur deras. Aku membenahi topi dan kembali berdiri di pinggir trotoar, menunggu lampu berubah menjadi merah. Ketika sedang menjajakan koran, aku melihat segerombolan orang berjalan di trotoar seberang. Beberapa wartawan dan reporter mengikuti mereka. Pakaiannya putih-putih seperti dari pemerintah. Gerombolan mereka membuat arus lalu lintas sedikit terhambat. Beberapa kendaraan terpaksa harus menunggu gerombolan itu jalan. Kendaraan-kendaraan itu tidak mungkin marah-marah karena gerombolan itu dikawal oleh orang-orang berseragam polisi. Brak! Sebuah motor menabrakku. Ternyata aku melamun. Koran-koranku berceceran. Samar-samar aku mendengar, daerah ini akan dibersihkan dari pedagang kaki lima yang masih nakal berjualan. Trotoar ini tidak digunakan untuk menjajakan dagangan. Suara itu berasal dari gerombolan orang-orang yang berbaju putih tadi. Seseorang tiba-tiba membantu menaikkan badanku dan menuntunku ke pinggir jalan. Tidak digendong. Tubuh mungilku yang berdarah di bagian kaki harus menahan perih dan aliran darah yang keluar pelan. Dia Pak Mukli, pedagang kaki lima trotoar ini yang berjualan koran. Sepertinya kita harus mencari tempat lain untuk berjualan. Pak Mukli bersungut-sungut harga sewa tempat yang mahal dan semakin sepinya peminat koran fisik seperti jualannya. Aku hanya memandang kosong jalanan. Gerombolan orang-orang tadi sudah pergi setelah melakukan foto bersama. Tidak ada yang memedulikan anak-anak sepertiku yang berjualan koran dan tertabrak sepeda motor. Hal itu seolah menjadi hal yang biasa dan sepele. Otakku berpikir keras. Ketika kebijakan yang tadi ku dengar diterapkan, sepertinya aku harus mencari pekerjaan lain. Pak Mukli tidak akan mau membayar orang untuk menjajakan dagangannya yang sudah tidak laku. Apalagi harus merasakan penggusuran. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Masalah sosial adalah permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Masalah sosial yang terjadi di dalam bacaan tersebut adalah sebagai berikut, kecuali masalah sosial adalah permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Bacaan tersebut menceritakan seorang anak-anak yang harus berjualan koran di siang hari yang terik di Jakarta. Anak tersebut tertabrak sepeda motor ketika berjualan, tetapi tidak ada yang peduli kecuali seorang pedagang kaki lima pengecer koran, Pak Mukli. Selain itu, diceritakan terdapat gerombolan orang-orang dari pemerintahan yang berjalan di trotoar. Mereka berjalan bersama wartawan untuk mengumumkan kebijakan pengusiran pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan beberapa masalah sosial yang ada di dalam bacaan. Antara lain, yang pertama, penggusuran PKL atau pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Dan yang kedua, seorang anak-anak yang harus bekerja pada usia muda. Jadi, yang tidak termasuk masalah sosial atau jawaban yang benar adalah konflik antara pemerintah dan pedagang kaki lima, makin susahnya menjajakan koran cetak pada zaman sekarang, atau pilihan jawaban yang A dan C. Pada bacaan tidak disebutkan kalau terjadi konflik antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Bacaan hanya menceritakan orang-orang pemerintah yang mengumumkan kebijakan kepada wartawan. Tidak ada bentuk konflik seperti protes dari pedagang kaki lima kepada pemerintah. Selain itu, susahnya menjajakan koran cetak pada zaman sekarang bukanlah sebuah masalah sosial karena tidak berkaitan dengan hubungan kehidupan sosial masyarakat. Pertanyaan kedua. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ironi adalah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi suratan takdir. Menurut pendapatmu, adakah ironi yang terjadi di dalam bacaan singkat tersebut? Ironi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi suratan takdir. Bacaan tersebut memuat beberapa ironi. Ironi yang dimaksud bisa dicermati dari beberapa bukti bacaan berikut.
seorang anak-anak yang sudah harus bekerja. Bukti kalimat, otakku berpikir keras. Ketika kebijakan yang tadi ku dengar diterapkan, sepertinya aku harus mencari pekerjaan lain. Tokoh aku dalam bacaan tersebut adalah seorang anak-anak. Hal ini bisa kita amati dari kalimat, tidak ada yang memedulikan anak-anak sepertiku. Ada kejadian seseorang kesusahan atau seorang anak tertabrak, tetapi tidak ada yang peduli. Bukti kalimat, tidak ada yang memedulikan anak-anak sepertiku yang berjualan koran dan tertabrak sepeda motor. Hal itu seolah menjadi hal yang biasa dan sepele. Pemerintah yang tidak tahu menahu kehidupan pedagang kaki lima dan memilih mengusir pedagang kaki lima tanpa memberi bantuan. Bukti kalimat, daerah ini akan dibersihkan dari pedagang kaki lima yang masih nakal berjualan. Trotoar ini tidak digunakan untuk menjajakan dagangan. Suara itu berasal dari gerombolan orang-orang yang berbaju putih tadi. Gerombolan orang-orang berbaju putih ini adalah orang-orang dari pemerintah. Mereka menyebut pedagang kaki lima dengan sebutan nakal karena masih berjualan di trotoar. Pada bacaan di bawahnya disebutkan bahwa harga sewa tempat makin mahal sehingga pedagang kaki lima kesusahan mencari tempat berjualan. Hal ini kita cermati dari kalimat, sepertinya kita harus mencari tempat lain untuk berjualan. Pak Mukli bersungut-sungut harga sewa tempat yang mahal dan semakin sepinya peminat koran fisik seperti jualannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka jawabannya adalah ya, terdapat beberapa ironi dalam bacaan tersebut, antara lain sebagai berikut. Seorang anak-anak yang sudah harus bekerja, ada kejadian seseorang kesusahan atau seorang anak tertabrak, tetapi tidak ada yang peduli, pemerintah yang tidak tahu menahu kehidupan pedagang kaki lima dan memilih mengusir pedagang kaki lima tanpa memberi bantuan. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Cermati kesimpulan berikut. Pedagang kaki lima seharusnya dibiarkan berjualan di trotoar karena hal itu membantu memberi pendapatan bagi mereka. Berdasarkan kesimpulan tersebut, adakah argumen lain yang bisa kamu berikan untuk menyangkal kesimpulan tersebut? Jika ada, sertakan bukti dari bacaan. Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar, oke? Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.